Pernah kepikiran nggak sih kalau rahasia terbesar alam semesta itu mungkin nggak ada di galaksi yang jauh di sana, tapi justru tersembunyi di dalam satu huruf yang kita lihat setiap hari? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng sebuah misteri kuno yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap segalanya. Coba deh, bayangin sejenak, gimana kalau ternyata semua jawaban yang kita cari tentang dari mana kita berasal, apa tujuan kita, tentang realitas itu sendiri, semuanya terkandung dalam bentuk sederhana sebuah huruf. Ini bukan sekedar teka-teki loh, ini ibarat sebuah pintu menuju pemahaman yang jauh lebih dalam. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada sebuah ajaran kuno yang bilang kalau seluruh esensi dari kalimat suci Bismillah, yang artinya dengan nama Allah, sebenarnya itu terangkum cuma dalam satu huruf. Huruf keduanya yaitu Ba. Wow, bayangin satu huruf bisa menampung makna seluas samudra. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia di balik satu huruf ini? Nah, mari kita bedah lapis demi lapis maknanya. Kita mulai dari intinya yang paling dalam. Dan di sini nih, ceritanya jadi makin dalam. Ternyata, inti dari huruf Ba itu bukan bentuk lengkungannya, tapi justru titik kecil yang ada di bawahnya. Titik inilah yang katanya jadi sumber dari segala sumber. Nah, untuk bisa ngertiin si titik ini, kita harus kenalan dulu sama dua elemen fundamental, alif dan ba. Ini adalah kunci buat membuka simbolisme yang lebih dalam lagi. Di sini kita bakal lihat sebuah dualitas simbolis yang luar biasa banget. Coba lihat, alif yang bentuknya garis lurus vertikal itu melambangkan esensi tunggal yang tak terlihat, Allah. Sementara ba yang bentuknya horizontal kayak wadah, itu adalah wujud yang tampak, manifestasinya Muhammad. Poin paling krusialnya tuh ini, keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Alif yang nggak kelihatan itu terkandung di dalam ba yang kelihatan, persis seperti jiwa yang tersembunyi di dalam raga. Kalau kita lihat dari permukaan, ya, kelihatannya seperti ada dua entitas yang berbeda, yang esa dan yang menjadi wadahnya. Sebuah pemisahan yang kelihatannya nyata banget. Tapi pada hakikatnya, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Coba deh bayangin, alif yang tadinya berdiri tegak lurus, itu seolah-olah merebahkan diri untuk menjadi bentuk ba. Keduanya adalah satu realitas yang sama, cuma dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Oke, sekarang kita balik lagi ke biang keladinya, ke inti dari segalanya. Titik itu. Titik di bawah ba, yang sebenarnya adalah asal-muasal dari huruf alif itu sendiri, sebelum ia ditarik menjadi sebuah garis. Pertanyaannya kan, apa sih makna dari titik tunggal ini? Kalau semua berasal dari situ, berarti ini bukan cuma sekedar titik tinta di atas kertas dong. Ini pasti sesuatu yang jauh lebih fundamental. Pertama, titik ini adalah di sini. Maksudnya bukan lokasi ya, tapi sebuah kehadiran yang murni. Esensi dari kesinian itu sendiri, yang nggak terikat oleh ruang. Kedua, titik ini adalah saat ini, momen sekarang yang abadi. Dia bukan bagian dari garis waktu masa lalu atau masa depan, tapi justru sumber dari waktu itu sendiri. Dan yang terakhir, yang paling dalam, titik ini adalah apa adanya. Keberadaan yang murni sebelum kita kasih nama, sebelum ada bentuk, sebelum ada konsep apapun. Realitas dalam kondisi aslinya yang paling murni. Jadi, dari satu titik kehadiran murni inilah, seluruh alam semesta yang kita lihat ini, dengan segala kerumitannya yang luar biasa, terbentang dan mewujud. Oke, saya tahu, ini mungkin kedengarannya abstrak banget ya. Tapi, tenang, sekarang kita akan hubungkan semua filosofi ini ke sesuatu yang paling nyata dan paling dekat dengan kita semua. Dan inilah kuncinya. Secara fonetis dan juga simbolis, BA itu adalah badan, ya tubuh manusia, wadah fisik yang kita huni saat ini. Jadi huruf simbolis tadi itu adalah cetak biru dari keberadaan fisik kita. Nah, kalau tubuh kita ini adalah si ba, wadah dari esensi ilahi, terus gimana caranya kita mengalami kesatuan ini? Jawabannya ternyata bukan dengan berpikir keras, tapi justru kebalikannya, dengan berserah diri. Jalan kenaikan atau mi'raj yang sejati itu ternyata bukanlah perjalanan ke langit, tapi perjalanan ke dalam diri. Dimulai dengan merasakan tubuh sepenuhnya. Saat itu terjadi, pikiran kita yang biasanya berisik akan berhenti. Ego yang selalu merasa terpisah akan larut. Konsep waktu runtuh, dan yang tersisa hanyalah kehadiran murni itu. Terus apa yang terjadi kalau kita bisa hidup dari kondisi penyerahan diri ini? Wah, setiap tindakan kita akan berubah total. Disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Dari titik sumber muncullah ba atau badan kita.
Dari kesadaran ini, lahirlah Bismillah, setiap tindakan yang dimulai dengan nama Tuhan. Dan dari sanalah, setiap interaksi kita dengan alam semesta menjadi sesuatu yang sakral. Dengan kata lain, setiap gerakan tubuh kita, entah itu berjalan, makan, berbicara, kalau dilakukan dalam keadaan pasrah, itu menjadi cerminan dari sumbernya. Wujud yang tampak, Muhammad, menjadi ekspresi yang sempurna dari esensi yang tak terlihat, Allah. Jadi pertanyaan untuk kita semua renungkan adalah ini. Jika tubuh Anda bukan sekedar milik Anda, melainkan sebuah wadah suci, dan setiap gerakannya adalah sebuah tarian ilahi, bagaimana Anda akan bergerak, berpikir, dan bertindak mulai dari saat ini?